Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi samii'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa qala al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukaddimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang sesuatu yang terjadi kepada kita ini semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan ada 3 hal yang menyebabkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu digelar sebagai Khalilullah. Makna daripada Khalilullah itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal di sini yang luar biasa. Salah satunya yang menyebabkan Ibrahim itu diangkat dan digelar sebagai Khalilullah adalah dirinya sedikit pun tak pernah mengeluh atas takdir yang telah Allah berikan kepada dirinya. Bahkan di saat titik terendah sekalipun Ibrahim alaihissalam tak pernah mengeluh, Bapak Ibu. Ibrahim tak pernah keluh kesah dengan apa yang sudah Allah gariskan terhadap dirinya. Lama tak memiliki anak, begitu memiliki anak diperintahkan Allah untuk disembelih. Ibrahim ikhlas. Tetapi dibalik tidak adanya keluh kesah dan dibalik keikhlasan Ibrahim itu, Allah memberikan sebuah pelajaran yang sangat luar biasa kepada Ibrahim. Ternyata apa? Buah keikhlasan Ibrahim itu menghasilkan sesuatu yang tiada pernah dia duga-duga sebelumnya. Anak yang ia sembelih ternyata darah yang keluar bukanlah dari darah anaknya yang bernama Ismail, melainkan dari seekor kibas yang Allah kirim dari surga melalui Jibril. Artinya apa, Pak? Keikhlasan itu ternyata mendatangkan sesuatu yang tiada pernah kita duga dari seorang hamba kepada Tuhannya. Maka sesuatu yang terbaik menurut manusia itu kadang-kadang tak perlu. Sesuatu yang terbaik menurut manusia itu kadang-kadang belum tentu baik menurut Allah. Tapi sesuatu yang kadang menurut Allah itu, yang menurut kita di pandangan manusia sesuatu itu biasa-biasa saja, tapi sesuatu itu bisa menjadi sesuatu yang lebih baik di hadapan Allah. Makanya Nabi SAW itu ngomong, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila kulubikum. Bukan perkara rupa kita yang menjadi pedoman, Pak. Bukan perkara bentuk tubuh kita. Bukan perkara casing kita. Bukan perkara penampilan kita, wa amwalikum, dan bukan perkara harta yang Allah berikan sama kita. Walakin, kata Nabi, tetapi yang Allah lihat adalah hati dan perbuatan kita. Bagaimana perbuatan itu bisa elok, bagaimana perbuatan itu bisa bagus, tergantung kepada isi hati kita, Pak. Makanya di sini yang mau kita tata adalah hati kita. Bagaimana kita memiliki perilaku, perangai dan akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi sementara hati kita masih mencerminkan kebusukan sebagai seorang hamba Allah. Kadang-kadang kita masih memiliki penyakit hati kepada sesama manusia. Kita jauh zikir dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal fadilah daripada mengingat Allah itu salah satunya zadathum imanah, menambah keimanan kita. Termasuk kita mendengarkan taklim ini pun selalu adalah salah satu bahagian dari zikir, Pak. Menuntut ilmu itu pun bagian daripada zikir. Makanya Imam Al-Ghazali itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan 2 fadilah yang Allah berikan kepada orang yang menuntut ilmu, kepada orang yang gemar duduk di majelis taklim, di majelis ilmu, Allah akan berikan 2 fadilah. Pertama apa? Kata Imam Al-Ghazali, Allah akan hadirkan para malaikatnya untuk kumpul di majelis ilmu itu. Lalu malaikatnya itu nanti diperintahkan untuk bersaksi di hadapan Allah, Pak.
Maka duduknya kita ini dinaungi oleh para malaikat. Malaikat dipanggil Allah, kumpul kalian. Di mana? Di Masjid Al-Kafah. Di mana tuh? Apa namanya ini? Legenda Malaka. Datang malaikat tuh kemari. Agak pusing malaikat. Karena gerbang tuh sedang dibolo, Pak. Mutar malaikat tuh dari sana. Sampai malaikat tuh kemari, Pak. Sampai malaikat tuh kemari. Disingkapkannya sayapnya. Dibentangkannya sayapnya. Terlindung kita ini semua. Sujud malaikat kepada Allah. Lalu malaikat berdoa kepada Allah. Apa doanya malaikat? Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang berhadir di dalam majelis ilmu ini. Kalau sudah malaikat yang berdoa, tidak menutup kemungkinan doa itu langsung diangkat oleh Allah. Tapi kalau doa kita belum tentu. Makanya subuh ini adalah ibadah yang sangat sulit. Kenapa? Kita diselimuti oleh sesuatu yang dingin yang kadang kita untuk menerobosnya sulit, Pak. Makanya orang-orang yang berhadir ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipikir-pikir ini mah hari kerja, Pak. Padahal kalau orang kaji subuh itu biasanya ahad kan gitu. Jadi sempet-sempetin. Ini orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang ini orang pilihan Allah? Begitu banyak orang yang pagi ini, Pak, tidur mendengkur tapi kita menerobos dinginnya embun itu kita sampai kemari. Benar ya? Benar tuh. Dingin tapi kita terobos, kita singkap rasa malas, kita singkap rasa kantuk, kita terobos, kita ambil itu yang namanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun dibalik itu semua berapa banyak hari ini orang-orang yang Allah berikan telinga, tapi ketika subuh hari telinganya dipekakkan oleh Allah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim. Kalau sudah manusia itu hatinya dimatikan oleh Allah, itu telinganya itu walaupun dia mendengar Allahu Akbar, tak dengar tuh, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kakinya yang bisa berjalan lumpuh seketika, Pak. Kenapa? Ilahnya Allah tak sampai kepada dirinya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah, maka nanti wajar kalau ada sekelompok golongan manusia ketika dia dibangkitkan oleh Allah dari dalam kubur, lalu manusia ini dilemparkan oleh Allah ke neraka. Protes dia, Pak. Kenapa kau lemparkan kami ke neraka ya Allah? Amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Kami kan di dunia ini beriman kepadamu, beriman kepada hari akhir. Lantas kenapa engkau campakkan kami ke neraka? Apa jawaban Allah? Wa ma hum bimu'minin. Kau belum beriman, kata Allah. Iman kau cuma di mulut. Iman kau cuma di muncung aja, kata Allah. Azan subuh kau dengar, kau tarik selimut kau, tak bangkit kau dari tidur kau, kata Allah. Telinga kau dengar, tapi kau pura-pura peka pada waktu itu. Kaki kau bisa berjalan, tapi pada waktu itu tiba-tiba kaki kau lumpuhkan seolah-olah kau tak bisa berjalan. Mobil kau ada, tapi mobil kau cuma kau simpan aja. Padahal aku memberikan kau kendaraan supaya mempermudah engkau dalam beribadah. Tuh, makanya yang hadir ini orang-orang pilihan Allah, Pak. Maka wajar kalau dulu ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sosok yang luar biasa. Namanya Abdullah bin Ibnu Maktum. Siapa? Abdullah bin Ibnu Maktum. Kalau kita lihat biografinya Abdullah bin Ibnu Maktum itu, Pak. Ternyata Abdullah bin Ibnu Maktum itu bukan orang yang sempurna kayak kita begini. Abdullah bin Ibnu Maktum itu punya keterbatasan fisik, matanya buta, Pak. Tapi luar biasanya di balik ketidaksempurnaannya Abdullah bin Ibnu Maktum itu, Allah memberikan kepadanya sesuatu yang sangat luar biasa melalui baginda Nabi. Ini Abdullah bin Ibnu Maktum diangkat menjadi salah seorang muazin. Karena pada waktu itu muazin cuma ada dua. Namanya satu Bilal ibnu Rabah, yang kedua namanya Abdullah bin Ibnu Maktum. Nah hebatnya lagi Abdullah bin Ibnu Maktum di balik keterbatasan beliau ini, dia spesialis azan subuh, Pak. Di sini siapa yang azan subuh? Itu Abdullah bin Ibnu Maktumnya Masjid Kafah tuh, Pak. Ini luar biasa nih. Abdullah bin Ibnu Maktum dengan keterbatasannya,
Diangkat Rasul menjadi muazin, spesialis muazin azan subuh. Padahal dia buta. Nah suatu subuh tuh gerimis bang. Gerimis. Dia mau keluar. Ya keluar aja, dia siapkan pakaiannya, dia pakai bajunya yang terbaik, dia pakai jubahnya yang terbaik. Dia keluar dari rumah dengan tongkatnya sebagai penunjuk jalan untuk menghantarkannya ke masjid, ke rumah Allah. Akan tetapi qadarullah, di tengah jalan, di balik rintihan hujan itu, tiba-tiba dia disungkurkan oleh setan laknatullah alaih. Terjatuh dia pak, kotor jubahnya, setan tertawa melihat dia terjatuh. Apa kata setan? Balik kau, tak mungkin kau lagi ke masjid. Pasti balik kau. Betul, balik Abdullah bin Ibnu Maktum pak. Tapi baliknya dia bukan untuk tidur lagi. Jadi apa? Digantinya jubahnya dengan jubah yang baru. Dia keluar lagi dari rumah, dia berangkat lagi balik pergi ke masjid. Tengah jalan disungkurkan lagi dia sama iblis laknatullah alaih. Terjatuh lagi dia, kali ini tak mungkin kau balik kata iblis itu. Kali ini selip kau, tak mungkin kau balik kata setan. Tetapi pada waktu itu Abdullah bin Ibnu Maktum memang kembali ke rumah, tapi kembalinya dia untuk kembali mengganti bajunya yang baru, lalu dia pergi lagi ke masjid. Tiba-tiba sudah 2 kali dia disungkurkan oleh iblis laknatullah alaih. Dia keluar kembali ke masjid. Dalam perjalanan ada sosok seorang pemuda, dia hampiri Abdullah bin Ibnu Maktum. Wahai tuan, ila ainain, mau kemana engkau? Ke masjid. Ke masjid ya. Mari kuterangi jalanmu. Dibawanya senter pak, dibawanya lentera, diteranginya jalan Abdullah bin Ibnu Maktum. Oke marilah kalau begitu, diantarkan sampai ke masjid Kafah nih. Sampai di masjid Kafah nih apa kata pemuda tadi? Maaf tuan, aku cuman bisa mengantarmu sampai kemari. Lah ya yuk sekalian masuk kita sholat subuh berjamaah. Enggak, aku nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Aku ini setan. Bah, kau setan rupanya? Setan aku. Jadi kenapa kau antarkan aku sampai ke gerbang masjid ini? Padahal kau setan, kau tahu. Tadi yang menyungkurkan kau itu aku. Ketika aku sungkurkan kau pertama, kau ganti bajumu dengan baju yang baru. Kau keluar ke masjid, malaikat berdoa kepada Allah. Apa doanya malaikat? Ya Allah, ampunkan dosa Abdullah bin Ibnu Maktum. Ketika aku sungkurkan engkau untuk yang kedua kalinya, lalu kau ganti lagi bajumu dengan baju yang baru, kau berangkat lagi pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Malaikat kembali berdoa. Apa doanya? Ya Allah, ampunkan dosa Abdullah bin Ibnu Maktum, ampunkan dosa seluruh keluarga Abdullah bin Ibnu Maktum. Andai kata 3 kali kau kusungkurkan, lalu kau tetap ganti baju dan kau tetap pergi ke masjid, non job aku kata setan. Tak ada lagi kerjaku. Kenapa? Karena malaikat akan berdoa, ya Allah ampunkan dosa Abdullah bin Ibnu Maktum, ampunkan dosa keluarganya, ampunkan pula dosa seluruh orang yang beriman kepada Allah. Kalau sudah malaikat yang berdoa, apalagi kerjaku kata setan. Makanya aku beralih, aku berubah menjadi seorang laki-laki, kuantar engkau sampai kemari. Oh gitu. Jadi kau tak bisa masuk sampai ke masjid, tak bisa. Aku batas gerbang masjid ini aja lah. Jadi hati-hati kita bang. Kadang-kadang kita orang tua nganterin anak kalau azan maghrib, cuman sampai ke gerbang masjid, tapi kita nggak ikut masuk, tuh bisa jadi orang tua setan tuh bang. Ini hati-hati kita. Karena banyak orang tua sekarang taunya cuman merentah, tapi nggak mau praktek ya. Orang-orang legenda Malaka lah itu. Taunya cuman merentah anak, tapi nggak mau praktek. Hayya 'alas shalah. Ke masjid kau nak? Kejap lagi ya? Upin Ipin belum habis. Hayya 'alas shalah. Cepat ke masjid. Azan sudah mau selesai. Kejap lagi ya. Matikan TV itu, cepat kau pergi ke masjid. Nanti ya, kejap lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat, udah mau habis azan tuh, ke masjid kau. Matikan TV itu. Nanti kejap lagi ya. La ilaha illallah. Cepat kau pergi ke masjid, matikan TV itu. Kejap lagi ya. Cepat kau pergi ke masjid. Kau yang kumatikan apa TV itu yang kumatikan? Pergi anak tuh ke masjid pak.
Kita cuma tahu merintah, tapi tidak pernah praktek. Anak pergi ke masjid, gantian ayah tuh nonton Ipin pula depan TV. Maka jangan sampai kita yang hari ini fisik kita itu sempurna dikasih oleh Allah, tapi kita kadang malas untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya subuh hari ini dipersaksikan oleh para malaikat. Abdullah bin Ibnu Maktum yang fisiknya terbatas saja, tapi dia menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis, setan laknatullah alaih, kalah dengan orang yang sebegitu modelnya. Kita yang hari ini dikasih sempurnaan oleh Allah, kenapa kita harus malas untuk beribadah kepada Allah? Kadang-kadang kita selalu minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta kepada Allah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi kadang-kadang kita keluar dari jalur iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, Pak. Kita lebih banyak memintanya ketimbang menyembahnya. Padahal kalau dipikir-pikir begitu besar rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Hari ini kita buat dosa, pagi ini kita buat dosa, siang kita mohon ampun. Allah ampunkan dosa-dosa kita, Pak. Begitu besarnya ternyata rahmat Allah bagi kita. Maka yang pertama, hadir di majelis ilmu ini, para malaikat-malaikat Allah mempersaksikan kita. Dia mendoakan agar dosa-dosa kita diampuni Allah. Tapi dosa kecil. Dosa kecil, Bu. Kalau dosa besar tidak. Dosa mencuri uang laki dalam kantong celana, itu diampuni Allah lah. Doa suruh belanja ke pasar, ada baliknya, ada uangnya kembaliannya, ibu ambil tanpa bilang suami, itu diampuni lah. Tapi kalau dosa besar tak diampuni Allah. Sesuai dengan amal ibadah kita. Makanya tujuan kita ibadah ini jangan hanya perkara nyari pahala. Jangan perkara ngejar surga, Pak. Kalau ibadah cuma ngejar surga, Pak, maaf, nggak nyampe ibadah kita ke surga, Pak. Ustadz, aku kan ahli ibadah, aku ahli sholat, Ustadz. Terus kok ahli sholat kenapa rupanya? Apa udah cukup sholat kita ini membawa kita ke surga? Belum, Pak. Yang namanya manusia, fitrahnya manusia. Tuh ketika Allahu Akbar sedikit banyak pasti masih mikirin dunia. Apakah dengan kualitas sholat yang kayak begini ini mampu membawa kita ke surganya Allah? Berat. Ustadz, iya saya ahli sodako Ustadz. Terus kalau kau ahli sodako kenapa? Aku sudah pasti masuk surga dengan sodakohku Ustadz. Belum tentu. Berapa banyak orang yang hari ini bersedekah, memberikan uangnya, memberikan hartanya di jalan Allah. Tapi dipublish supaya orang lain tahu. Kan gitu ya. Ustadz, aku ahli saum, aku ahli puasa Ustadz. Tahu kali kita kualitas puasa kita hari ini bagaimana? Maka yang kita kejar hari ini perkara ibadah bukan perkara kita masuk ke surga. Tapi perkara ibadah hari ini yang kita kejar bukan surganya Allah. Tapi bagaimana cara mendapatkan ridhonya Allah. Karena demi Allah bukan perkara ibadah kita ke surganya Allah nih, Pak. Jauh kita kalau dari ibadah kita. Tapi yang mau kita kejar hari ini ridhonya Allah. Karena lewat ridho Allah itulah yang menghantarkan kita ke surganya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembali kau kepadaku dengan ridhoku. Kalau sudah Allah ridho kepada kita, fadkhuli fi ibadi. Masuklah dengan izinku. Kemana? Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Maka bukan perkara ibadah. Kalau perkara ibadah yang memasukkan kita ke surganya Allah. Kenapa di zaman Nabi ada seorang pelacur? Seorang pelacur yang jauh dari agama Allah. Yang tahu pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan yang haram. Tapi ketika dia ikhlas, dia redha memberikan minum seekor anjing. Dia rela mati demi anjing itu selamat. Yang dia harapkan hanyalah ridha Allah. Dia mati pada waktu itu. Dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita yang hari ini adalah orang-orang yang ahlul ibadah. Jangan bangga dengan amal ibadah kita, Pak. Yang kita kejar hari ini adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lewat ridho Allah itulah nanti yang akan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Maka subuh hari ini adalah luar biasa. Hadirnya kita ini didoakan oleh malaikat agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Duduk kita yang kedua. Di dalam ilmu, di dalam majelis ilmu, di dalam kumpulan-kumpulan majelis ilmu. Duduknya kita, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu apa? Duduknya kita pahalanya sama besar dengan kita
melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Duduknya kita ini dihitung sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat, Bang. Pernah Bapak sholat sunnah sampai 1000 rakaat di masjid nih? Sekali sholat. Berat kita, Bang. Usah ceritalah kita 1000 rakaat. Perkara terawih saja. Berapa rakaat sini terawih, Bang? 23 ya. Ya terserah. Mau 23 benar, mau 11 nggak salah. Karena dua-dua benar. Lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Kan gitu. Bagi saya paham saya, bagi kamu paham kamu. Yang penting kuncinya ibadah mah satu, ikhlas. Maka jangan suka kita memperdebatkan perbedaan. Hari ini orang sibuk menyalah-nyalahkan orang yang dalam masjid. Ngapain orang dalam masjid disalah-salahkan? Yang kita pikirkan sekarang bagaimana caranya orang yang belum mau ke masjid, mau ke masjid. Ini baru benar. Di perkara 11, 23 ya benar tuh. Nggak usah diributin. Nah makanya kalau kita ngomongin sholat sampai 1000 rakaat, kita sekali sholat belum pernah. Makanya duduk kita di sini, kita dengerin majelis ilmu, kita kuat silaturahim di sini karena majelis ilmu itu membangun silaturahim di antara sesama kita. Pahala kita dihitung sama macam kita sholat sunnah 1000 rakaat. Ini suatu kebesaran Allah bagi seorang hambanya. Maka saya cuma ingin mengatakan di sini ketika ada majelis ilmu, rajinlah kita hadir. Jangan pernah jarak dijadikan alasan untuk kita tidak hadir, Bapak Ibu. Jangan pernah karena jarak itu yang jauh lantas kita jadikan sebagai alasan untuk kita tidak hadir. Jangan karena pekerjaan lantas kita menghindarkan sesuatu yang baik padahal kebaikan itu belum tentu datang 2 kali dalam hidup kita. Jangan karena pekerjaan kita yang sibuk lantas kita menomorduakan Allah, menomorduakan sesuatu yang lebih baik daripada yang lain. Kalau perkara pekerjaan Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk bekerja. Walitukmilul bekerjalah kamu, maka kamu akan diperhatikan oleh Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman, kata Allah. Allah perintahkan kita juga bekerja. Tapi di balik itu jangan pernah lupakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti akan ada 4 golongan manusia yang ketika dia mati dia akan bangkit, lalu dibangkitkan Allah dari dalam kubur. 4 golongan ini akan didebat oleh Allah. Salah satunya apa, Ustaz? Para pekerja, para manusia yang sibuk dengan pekerjaannya, lalu dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ditanya oleh Allah, dia dihujah oleh Allah. Hei manusia yang sombong, kenapa engkau di dunia dulu ketika engkau aku kasih kehidupan, kau lupa beribadah sama aku, kata Allah. Jawaban mereka apa? Bagaimana mungkin aku sempat beribadah kepadamu ya Allah, sedangkan aku sibuk dengan aktivitasku, aku sibuk dengan pekerjaanku. Maka nanti di saat itu Allah akan menghadirkan kekasihnya Nabiullah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf akan datang di kala itu, lalu nanti akan ditanya orang yang sombong ini, wahai orang pekerja yang sombong, mana kau lebih sibuk dibandingkan dengan kekasihku ini Yusuf alaihissalam? Maka dia nanti akan terdiam. Yusuf, ya Allah, Yusuf sesibuk-sibuknya dia, sedikit pun dia tak pernah lalai kepadaku, kata Allah. Padahal Yusuf itu adalah seorang bendaharawan negara, tugasnya melayani rakyat. Tapi sedikit pun dia tidak pernah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesibuk apapun kita dalam pekerjaan kita, maka tetap hadirkan Allah, Pak. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Manusia yang mengedepankan akhirat, maka dunia akan mengikut kepadanya. Tapi siapa yang mengejar dunia, pasti dia akan tertinggal dalam perkara akhirat. Mudah-mudahan kita yang berkumpul ini mendapatkan 2 fadilah daripada majelis ilmu. Yang pertama, duduknya kita ini akan Allah ampuni dosa kita. Yang kedua, duduknya kita ini dihitung pahala kita sama seperti kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat dan menjadi sebuah keutamaan nanti kita ketika kita dibangkitkan oleh Allah, ketika nanti kita di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini semakin mempererat silaturahim di antara kita. Andai kata hambaku tahu fadilah sholat subuh di masjid itu, maka sekalipun dia lumpuh, dia akan terseret-seret, dia akan ngesot,
dia akan merangkak pergi ke masjid, kata Rasulullah. Maka selagi telinga kita mendengar, kaki kita bisa berjalan, Allah berikan kita kendaraan. Itu artinya Allah mempermudah kita dalam beribadah. Oleh sebab itu tetap utamakan dan prioritaskan Allah di atas segala kepentingan yang ada di muka bumi ini. Mudah-mudahan la'allahum yarsyudun, kata Allah. Kita dijadikan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang rasyid, golongan orang-orang yang beruntung. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Ila liqa ma'as salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.